Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Dava Firoza. Nama saya Putri Yasmin. Kami mahasiswa akuntansi kelas B tahun 2023 dari Universitas Negeri Medan. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi Penyusunan anggaran piutang dan anggaran kas untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengajar Bapak Dr. Muhammad Rizal, SMSI. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian penganggaran piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu ada karena yang pertama terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang ketiga, ada waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Dan yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Piutang terdiri dari beberapa jenis. Dalam Navarin tahun 2013, halaman 294, yaitu piutang surat berharga, beban bayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, dan bunga bayar di muka. Setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank, dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak, contoh angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, juga menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran piutang. Ada beberapa manfaat yang dapat diberikan suatu anggaran piutang, yaitu yang pertama, dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Dan yang ketiga, dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Agar dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam melakukan penyusunan piutang. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, maka cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit. Sehingga besarnya piutang perusahaan pun cenderung akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil jumlah penjualan, maka cenderung semakin kecil pula transaksi penjualan secara kredit. Sehingga besarnya piutang perusahaan pun cenderung akan semakin kecil. Nah, yang kedua ada keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar piutang perusahaan. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperkecil transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil pula piutang perusahaan. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Apabila posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan, maka perusahaan cenderung lebih mampu untuk melakukan penjualan secara tunai, sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan pun akan cenderung lebih kecil. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah cenderung kurang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penjualan secara tunai, sehingga akan memperbesar penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan pun akan cenderung lebih besar. Yang keempat adalah syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan. Apabila potongan penjualan yang ditawarkan perusahaan cukup menarik para calon pembeli, maka pembeli cenderung akan terdorong untuk melakukan pembelian secara tunai,
sehingga piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil. Sebaliknya, apabila potongan penjualan yang ditawarkan perusahaan kurang menarik para calon pembeli, maka pembeli cenderung lebih terdorong untuk melakukan pembelian secara kredit, sehingga piutang perusahaan akan cenderung lebih besar. Yang kelima, ada kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat pemasukan piutang, sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperberat pemasukan piutang, sehingga jumlah piutang akan semakin menumpuk. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase. Yang ketiga, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam penyusunan anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran ini berupa anggaran usaha. Sebagai ilustrasi, data realisasi dan anggaran jualan PT Wajah Kaputing selama triwulan pertama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Realisasi Desember adalah sebesar 80.000, anggaran Januari sebesar 85.000, Februari sebesar 90.000 dan Maret sebesar 95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang bulan yang bersangkutan. Sebelum menyusun anggaran piutang, perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha bersih dan taksiran piutang usaha tak tertagih sebagai berikut. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih adalah Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 sebesar Rp48.850. Pada bulan Februari, 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 90.000 adalah sebesar Rp51.750. Pada bulan Maret, 9% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 sebesar Rp54.650. Perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang adalah pada bulan Desember, 1% dikali 80.000 sama dengan Rp800. Januari, 1% dikali 85.000 sebesar Rp850. Februari, 1% dikali 90.000 sebesar Rp900. Dan pada bulan Maret, 1% dikali 95.000 sebesar Rp950. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode atau bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode atau bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya sebagai berikut. Pada Januari sebesar 800 di bulan Desember ditambah 850 sama dengan Rp1.650. Pada bulan Februari, 850 di bulan Januari ditambah 900 sama dengan 1.750. Pada bulan Maret, 900 di bulan Februari ditambah 950 sebesar 1.850. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut, yaitu pada bulan Januari 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 50.500. Pada bulan Februari 10% dikali 85.000 ditambah 50.000
ditambah 50% dikali 90.000 sama dengan 53.500. Pada bulan Maret, 10% dikali 90.000 ditambah 50% dikali 95.000 sama dengan 56.500. Keterangan 9% ditambah 1% maka didapat 10%. 49% ditambah 1% maka didapat 50%. Anggaran piutang usaha juga dapat disusun seperti tabel seperti berikut. Teman-teman dapat melihat tabel anggaran piutang usaha PT Wajaka Puting pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang anggaran kas. Nah, anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Anggaran kas yang dibandingkan dengan laporan arus kas disebut laporan realisasi anggaran kas. Laporan arus kas adalah realisasi dari anggaran kas. Anggaran kas bukan hanya menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan yang diperlukan, tetapi juga kapan kas tersebut diperlukan. Anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang diperlukan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari, dan merupakan alat manajer keuangan yang paling penting. Nah, tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang dan investasi yang akan dilakukan. Tujuan penyusunan anggaran kas antara lain yang pertama untuk menentukan saldo atau posisi kas akhir di setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Saldo kas akhir diperoleh dari saldo kas awal ditambah kas masuk kurang kas keluar pada periode yang sama. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit pada kas pada waktunya. Kelebihan kas terjadi bila kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Sebaliknya, defisit terjadi bila kas masuk lebih kecil daripada kas keluar. Dalam keadaan kelebihan kas dapat digunakan untuk membayar utang agar beban bunga dapat diperkecil dan atau diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba dari investasi tersebut. Dalam keadaan kekurangan kas, manajemen harus segera menutupi kekurangan kas tersebut dengan cara mencari sumber dana pinjaman, menambah modal pemilik, dan menjual aset yang menganggur. Dan yang ketiga, untuk menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar penting bagi kreditur jangka pendek karena dapat diketahui kebijakan manajemen dalam mengelola kas. Nah, anggaran kas juga berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dicari sumber dana yang paling menguntungkan. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengangsur atau membayar kredit. Yang keempat, digunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, digunakan untuk meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya adalah memperkuat posisi dalam penawaran. Nah, dalam faktor yang mempengaruhi anggaran kas, yaitu anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar, besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan.
kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk atau jasa, semakin besar jumlah kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan membeli produk atau jasa, semakin kecil jumlah kas keluar. Pada sisi lain, semakin banyak menjual produk atau jasa, semakin besar kas masuk yang diterima. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan menjual produk atau jasa, maka semakin kecil kas masuk yang diterima. Dan untuk kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Semakin banyak membeli surat berharga dan aset, semakin besar kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit membeli surat berharga dan aset tetap, semakin kecil kas keluar yang diperlukan. Pada sisi lain, semakin banyak menjual surat berharga dan aset tetap, semakin besar kas masuk yang diterima. Sebaliknya, semakin sedikit menjual surat berharga dan aset tetap, semakin kecil kas masuk yang diterima. Selanjutnya, untuk kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berdasar dari kreditur dan membayar pokok utang kepada kreditur, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau prive untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Semakin banyak modal yang disetor atau saham dijual, semakin banyak utang yang diterima, semakin besar kas masuk. Sebaliknya, semakin sedikit modal disetor atau saham dijual dan semakin sedikit utang yang diterima, semakin kecil kas masuk. Pada sisi lain, semakin banyak saham bendahara yang dibeli atau prive dibayar dan semakin banyak pokok utang yang dibayar, semakin besar kas yang keluar. Sebaliknya, semakin sedikit saham bendahara dibeli atau prive dibayar dan semakin sedikit pula pokok utang dibayar, semakin kecil kas keluar. Nah, selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas ini ada dua. Yang pertama yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua adalah pendekatan akunting atau akuntansi keuangan. Nah, pendapatan arus kas masuk dan kas keluar ini kadang-kadang disebut juga sebagai metode langsung. Dan pendekatan akunting atau akuntansi keuangan kadang-kadang disebut juga dengan metode ikhtisar laba rugi atau metode tak langsung. Nah, yang pertama yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran penjualan, anggaran beban atau biaya, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Disebut pendekatan anggaran kas jangka pendek karena biasanya anggaran dengan metode ini dibuat paling lama periodenya setahun. Selama setahun tersebut, periode anggaran dibagi tiap dalam triwulan, bulan, minggu, dan hari. Disebut pendekatan arus kas masuk dan kas keluar karena dalam menyusun anggaran kas terlebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir belanja kas keluar. Setelah itu ditentukan apakah terjadi kelebihan kas atau kekurangan kas. Dikatakan metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber kas atau arus kas masuk dan belanja keluar atau arus kas keluar. Nah, yang kedua ada pendekatan akunting atau akuntansi keuangan. Nah, titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening bukan kas, seperti beban terutang, beban dibayar di muka, depresiasi, penyusutan, penghapusan, dan amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan metode pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting atau akuntansi keuangan karena pada penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca disebut sebagai metode langsung. Selanjutnya ada yaitu contoh penyusunan anggaran kas.
Nah, sebagai ilustrasi yang terlihat dalam video, yaitu dalam contoh penyusunan anggaran kas, disajikan ringkasan transaksi dari PT Wijaya selama tahun 2019 dianggarkan. Yang pertama yaitu pada kegiatan operasi, yaitu menerima tagihan dari pelanggan sebesar Rp27.000. Yang kedua, menerima bunga dari piutang sebesar Rp1.000. Yang ketiga, menerima dividen dari investasi saham sebesar Rp900. Yang keempat, membayar utang kepada pemasok sebesar Rp13.000. Yang kelima, membayar gaji dan upah sebesar Rp5.600. Yang keenam, membayar bunga hutang sebesar Rp1.600. Ketujuh, membayar pajak Rp1.500 dari kegiatan investasi, yaitu membayar beli aset tetap sebesar Rp30.600. Ya, selanjutnya membayar pinjaman yang diberikan untuk perusahaan lain sebesar Rp1.100. Yang ke-10, menerima dari hasil jual aset tetap sebesar Rp1.600. Dan untuk kegiatan pendanaan, yaitu menerima dari hasil jual saham biasa sebesar Rp15.000, menerima hasil penjualan obligasi atau utang jangka panjang sebesar Rp9.500, membayar dividen sebesar Rp1.700, dan yang terakhir membayar utang jangka panjang sebesar Rp9.000. Nah, adapun data dari anggaran laba rugi tahun 2019 berupa pendapatan dan beban sebagai berikut, yaitu untuk pendapatan dari penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan laba penyesuaian aset tetap sebesar Rp31.200. Dan untuk beban dari harga pokok produksi yang terjual, beban gaji dan upah, beban penyusutan, beban usaha lainnya, beban pajak dan beban bunga sebesar Rp2.700. Maka laba bersihnya yaitu Rp31.000 dikurang 31.200 dikurangi 27.100 sama dengan 4.100. Nah, maka disusunlah anggaran neraca komparatif seperti yang terlihat di video. Ada tabelnya, yaitu dilihat bagaimana naik turunnya kas dari tahun 2016 ke 2017, itu seharusnya 2018 ke 2019 ya teman-teman. Dari 2018 yaitu sebesar 12.700, tahun 2018 sebesar 2.700, 2019 sebesar 8.200. Maka penurunannya yaitu sebesar 4.500. Untuk piutang usaha pada tahun 2018 sebesar 8.000 dan tahun 2019 sebesar 9.500. Maka kenaikannya yaitu 1.500. Selanjutnya piutang bunga pada tahun 2018 sebesar 150 dan pada tahun 2019 sebesar 250. Maka kenaikannya yaitu sebesar 100. Dan seterusnya untuk persediaan, beban dibayar dibuka, aset lancar, aset tak lancar, utang usaha, utang gaji dan upah, beban terutang, utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang saham biasa, laba ditahan, modal sendiri, dan utang dan modal, dan total utang dan modal